Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Cukup sekali aku merasa kegagalan nyapres. Dan pada akhirnya lagu ini akan mengakhiri semua polemik dan harapan seseorang bakal capres tak jadi. Ketika pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh 2 hari yang lalu, bukan merupakan akhir dari segalanya tentang pencapresan Anies Baswedan, tetapi awal dari kesadaran Surya Paloh untuk bangun dari mimpi indahnya, lalu cuci muka, sikat gigi, istirahat sebentar, minum teh panas, kemudian segeralah berbenah untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk masa depan Partai Nasdem. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu menghebohkan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jika seorang filsuf Yunani kuno, Plato, berkata, pemimpin yang baik itu memiliki kepribadian yang bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Setidak-tidaknya seorang pemimpin harus bisa menentukan yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu, biar publik bisa mengetahui. Hal inilah yang dibicarakan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh beberapa hari yang lalu. Bocoran dari dinding istana, Presiden Joko Widodo hanya sekedar mengingatkan sahabat dekatnya bahwa waktu Pilpres masih lama. Mari kita lakukan konsolidasi nasional dan bersama-sama menentukan capres yang benar-benar didukung oleh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan sahabatnya bahwa Partai Nasdem adalah partai masa depan Indonesia, aset bangsa yang harus diselamatkan dari praktek-praktek politik identitas agama dan praktek politik pragmatis yang berpotensi memecah belah bangsa. Presiden Joko Widodo tidak melarang partai politik untuk menyalonkan siapapun dan dengan alasan apapun, tetapi alangkah baiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak memanaskan suhu politik sebelum waktunya tiba, karena seluruh tenaga dan pikiran pemerintah Republik Indonesia sedang fokus untuk menghadapi situasi ancaman ekonomi global yang semakin tidak menentu. Apakah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh juga membicarakan pergantian beberapa menteri yang berasal dari Partai Nasdem? Mendengarkan pertanyaan kami, tembok istana tersenyum lalu berkata, itu bukan sifatnya Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika Presiden memanggil seseorang, berarti Bapak Presiden masih menganggap orang tersebut adalah sahabatnya yang masih bisa diajak berdiskusi untuk mencari solusi untuk kepentingan bangsa. Presiden Joko Widodo adalah pribadi yang sangat tegas, tetapi ketegasan itu semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi Pak Jokowi dengan keluarganya. Singkat kata, menurut tembok istana, perombokan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Partai politik bisa berspekulasi, tetapi yang menentukan itu hanya presiden sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara. Dengan sedikit bocoran yang didapatkan dari tembok istana tadi, maka dapat dipastikan apa yang dimulai
oleh Partai Nasdem, Partai Nasdem juga yang akan mengakhiri semuanya. Lalu seseorang yang sudah menghayal tinggi untuk menjadi RI 1 itu akan menyanyikan lagu "Cukup Sekali Aku Merasakan Kegagalan Nyapres". Sangat disayangkan, tetapi beginilah politik dengan semua pernak-perniknya, sekaligus merupakan pelajaran bagi kita semua. Jika ingin menjadi calon presiden, alangkah baiknya sedari awal sudah memulai karir politik, masuk berkecimpung dalam partai politik. Setidak-tidaknya menjadi satu pengurus ataupun anggota partai politik yang seideologi dengan prinsip-prinsip hidup kita. Artinya, ketika prinsip hidup kita, lingkaran kehidupan kita, dan dasar-dasar abstraksi pemikiran yang menjadi landasan perjuangan kita adalah religius, setidak-tidaknya kita harus bergabung dengan partai politik yang berideologi nasionalis religius. Misalkan ada P3, PKS, PAN ataupun PKB. Dan sebaliknya, jika Anda atau kita berideologi nasionalis sejati, sedari awal kita sudah bisa bergabung dengan partai-partai berbasis nasionalis seperti PDIP, Nasdem, Demokrat ataupun Gerindra. Politikus sejati adalah mereka yang memiliki prinsip dasar perjuangan yang disebut ideologi tadi. Tidak ada partai politik yang tidak memiliki ideologi perjuangan. Sejak awal pendirian partai politik, para pendiri partai politik pasti sudah menentukan platform perjuangan atau dasar-dasar perjuangan yang disebut ideologi partai politik. Saya sangat mengacungkan jempol kepada Bung Fahri Hamzah. Lewat satu media channel YouTube, Fahri Hamzah berani mempertanyakan konsistensi Partai Nasdem setelah menetapkan Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Partai Nasdem tahun 2024. Menurut Fahri Hamzah, apakah Pak Surya Paloh tidak sadar bahwa yang mendukung Partai Nasdem itu adalah pendukung fanatik Presiden Joko Widodo, sedangkan pendukung Anies Baswedan adalah pendukung yang sangat anti pemerintahan Presiden Joko Widodo? Lalu mau dikemanakan pencapresan Anies Rashid Baswedan? Harapan apa yang sedang dikejar oleh Partai Nasdem? Yang jelas semuanya yang telah dilakukan Ketua Umum DPP Partai Nasdem adalah hal yang akan dibayar mahal oleh Partai Nasdem sendiri. Taruhannya masa depan Partai Nasdem sendiri. Presiden Joko Widodo tidak pernah melarang Partai Nasdem atau partai manapun untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan figur-figur tertentu. Tetapi ketika kita membahas masa depan partai politik, sangat erat hubungannya dengan masa depan bangsa dan negara. Bagaimana negara ini akan jatuh ke tangan kelompok orang-orang yang kerjaannya ngotot dan demo melulu? Bagaimana mungkin negara ini akan dikuasai oleh sekelompok orang yang merasa kelompoknya adalah orang-orang suci dan ahli surga, sedangkan orang-orang di luar daripada kelompok mereka adalah orang kafir dan ahli neraka? Pada akhirnya Partai Nasdem di ujung kebimbangan. Lalu Partai Nasdem akan menyanyikan lagu Top Pance Pondak. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata.